Oke, jumpa lagi di seri development website menggunakan Next.js dan Tailwind untuk CSS framework-nya. Di video keempat ini, kita akan membuat menu atau link yang mengarah ke halaman-halaman sebelumnya. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah membuat menu untuk halaman-halaman, yaitu halaman about, lalu halaman blog, dan blog detail. Ya, ini adalah 3 halaman yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Kali ini kita akan menambahkan navbar atau tempat untuk menaruh menu menggunakan link. Kalau biasanya di HTML kita menggunakan href, anchor. Di Next.js kali ini kita akan menggunakan link. Untuk teorinya adalah seperti ini ya. Ini kalau kalian buka dokumentasi dari Next.js, Next.js.org.API reference next link. Ini next link ya, ini API reference. Oke, next link adalah client-side transition between routes can be enabled via link component export by next link. Jadi link ini adalah komponen yang sudah disiapkan oleh Next.js. Penggunaannya simple ya sebenarnya. Hanya butuh seperti anchor biasa, tag komponen linknya, lalu href ini mau ke page yang mana. Nanti kita tambahkan tetap anchor, ini biar apa? Biar ada kursornya berubah jadi kursor klik ya, bukan panah kayak sekarang. Kita coba aja nanti penggunaannya. Nah, untuk menggunakan style CSS-nya kita nggak ribet-ribet, kita hanya akan menggunakan flex biar dia bisa rata satu baris ya. Langsung aja kita cobain ke code-nya. Kita buka Visual Studio Code kita. Oke, kemarin kita juga sudah menggunakan Next Router untuk mengambil parameter di routernya ya. Query ID dari mana datangnya? Karena kita menaruh nama parameternya adalah ID. Oke, kita masuk ke file index. Kalau kontainer ini adalah kontainer utamanya yang warna abu-abu agak muda. Kalau kita cek di browser itu berarti kontainernya itu yang ini body ya. Berarti kita akan bikin satu div lagi di atas kontainer untuk menandakan kalau dia adalah si browser di menunya. Kita kembali ke Visual Studio Code, lalu kita mulai ketikkan kodenya. Kita samakan sebenarnya, kita akan pakai kontainer mx auto ya, itu dulu aja deh. Kita kasih margin bottom biar dia agak ke bawah. Margin kalau kita ingat lagi di Tailwind itu sangat simpel. Kalau kita pengen margin, kita ketik M dari margin, di bawah itu berarti bottom B, lalu mau seberapa besar kita kasih 8 biar kelihatan jedanya, lalu kita kasih background. Background itu adalah BG warnanya. Dan kalau saya mau kasih yellow tapi nggak terlalu yellow 100 lah. Kita lihat di browser tampilannya kemungkinan belum ada keluar ya. Kenapa belum muncul? Karena kita belum punya kontennya ya. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code kita, lalu kita kasih kontennya. Oke, di sini. Nah, di dalam kontainer navbar, jadi kalian boleh ngasih ini, ngasih class name custom kalian, misalnya
Nah, baru buat penanda kalau ini adalah untuk navbar. Nah, di sini kita kasih teks. Oke, kita langsung aja deh ya. Kita kasih div-nya untuk menaruh menunya, kita kasih class name-nya flex. Lalu di dalam div-nya kita masukin home, about, lalu blow. 3 dulu, kita lihat apa yang terjadi di browser kita. Muncul kah? Oke, salah, kita rubahnya di index ya. Jadi kita lihat dulu di indexnya. Ya, udah muncul home, about, blow. Lalu kita akan kasih styling sedikit biar tidak terlalu mentok atas. Kita kasih margin top. Lalu untuk kontainernya kita akan kasih padding biar dia nggak mentok-mentok kiri amat. Oke, kita lanjut aja. Kita styling. Navigasi kita di Visual Studio Code. Sudah navbar ya. Berarti kita tadi mau ngapain? Kita menambahkan margin top. Kita kasih 4 aja biar nggak terlalu jauh. Lalu kita kasih padding. Paddingnya saya mau all. Jadi saya kasih P aja, P8 kalau ngikutin yang kontainer bawahnya ya. Nah, lalu dari home-nya ini, dari menu-menunya, saya akan kasih div lagi untuk membungkus dia. Lalu kita akan kasih ini. Seperti contohnya di ini. Link. Nah, dia masih error ketika kalian memanggil komponen link, dia akan auto import karena saya menggunakan plugin ya di Visual Studio Code-nya. Jadi dia akan langsung auto import next link. Nah, next link-nya error kenapa? Karena dia butuh at least href-nya. Nah, kita kasih href-nya. Karena dia home itu hanya akan butuh slash aja ya, ke halaman indeksnya. Lalu kita klik home. Nah, oke, kita cek dulu di browser kita apa yang terjadi di browser. Nah, di browser sini sudah ada nih di home. Nah, ini sudah berubah jadi link. Tapi kalau kita kalau kita bicara SEO, kalau kita tidak menggunakan tag anchor, dia tidak akan ke detect bagus ya linknya, karena ini hanya link yang di-generate oleh JavaScript. Jadi kita tambahkan tag anchor di sebelum home. Jadi kita taruh A tanpa href karena hrefnya sudah, lalu kita kasih link. Nah, ini ya penggunaan link sesuai tutorial dari Next.js ya. Kita lihat dulu di dokumentasi Next.js. Oh sorry, belum pindah ya tadi. Oke, tadi saya tambahkan link. Kita cek dulu. Oke. Tadi saya tambahkan link untuk menu home di sini. Jadi ketika kita masukkan komponen link, saya akan ulang lagi aja deh ya. Untuk link itu saya bungkus di div. Kenapa? Karena nanti saya pengen ekspor ini sebagai komponen. Tapi sekarang kita coba manual dulu. Jadi sekarang di link itu, untuk membuat link, kalian ketikkan saja nama komponennya link. Lalu link itu butuh href.
Jadi kalau kalian klik komponennya, si Visual Studio Code akan otomatis memasukkan import link. Kita kasih linknya kemana nih, si about, berarti /about. Nah, menunya adalah kita kasih tag anchor dan about. Fungsinya apa tadi seperti saya sampaikan, kalau kita tidak menggunakan tag anchor maka akan crawler tidak akan mendetek dia sebagai link ya, tapi hanya teks yang bisa diklik. Kita cek ke browser, sudah ada, oke. Nah, fungsinya kenapa saya kasih div tadi di menunya, karena biar kita bisa styling. Kita kasih styling dulu, kita kasih kiri kanan, padding kiri kanan atau margin kiri kanan. Kita kasih class name, padding X, padding Y, 2. Oke, kebetulan. Nah, kita lihat di browser apa ya, tampilannya. Oke, sudah ada paddingnya. Nah, kita tinggal copy stylenya untuk yang lainnya. Yang blok saya hilangin dulu. Stylenya saya akan copy, masukin ke menu about. Nah, ini ya, kalau kita tidak menjadikan si menu item ini sebagai komponen, maka kita akan mempunyai repeat code ya, code yang mengulang yang harus kita ketikkan. Jadi sebenarnya di Next.js atau di React kita bisa menjadikan satu item link ini sebagai komponen. Tapi untuk merubahnya menjadi komponen kita akan belajar di video berikutnya. Kali ini kita akan fokus ke link. Oke, mari kita coba menu yang telah kita buat. Oke, sorry, ternyata tampilannya masih di browser ya. Oke, tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di menu link ini, kalau kita tidak membuatnya sebagai komponen, di menu itemnya tidak dijadikan komponen, maka kita akan mengetikkan code yang berulang. Code yang berulang adalah si div ini nih. Div ini berulang nih, class name-nya berulang, padahal itemnya sama. Kalau kita lihat yang membedakan adalah di href dan di home. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan menjadikan satu item class name ini sebagai menu item ini sebagai komponen. Jadi ketika dia menjadi komponen, dia akan bisa digunakan berulang-ulang. Ketika kita ingin merubah tampilan atau ingin merubah stylenya, kita hanya merubah di satu tempat di komponen, misalnya namanya adalah item menu atau menu item. Nah, hanya di komponen itu kita ubah, maka semua menu akan berubah dengan tampilan yang telah kita setting. Itu enaknya pakai Next.js atau React yang bisa dijadikan komponen. Nah, lalu kita coba untuk menunya. Nah, ini kita punya home, dia akan ada di index. Kalau kita klik about, dia akan pindah ke halaman about. Again, kenapa di about belum ada menunya tadi ya? Karena kita hanya merubahnya di index. Sedangkan di halaman about itu kita belum ngasih si navbarnya. Nah, nanti navbar kita akan jadikan komponen sebagai contoh ya. Kita akan jadikan komponen yang kita panggil di setiap halaman, atau kita akan menjadikan layout. Nah, itu nanti ada di pertemuan berikutnya ya. Di video berikutnya saya akan membuat layout yang isinya adalah halaman ini. Jadi jika dia mempunyai layout yang sama, kita akan taruh navbar di sana, kita akan taruh footer di sana, tapi isinya akan berbeda. Untuk sekarang kita sudah belajar nih penggunaannya. Lalu kita copy dulu aja navbarnya di halaman about. Oke, ini belum diimport.
import next link. Oke, udah. Lalu kita copy juga di halaman blog. Ini repotnya kalau kita tidak menjadikannya sebagai komponen ya. Kita harus copy semua dan import berkali-kali. Nah, tapi ini kita akan melihat di video berikutnya. Ini hanya sebuah contoh aja biar bisa bolak-balik. Oke. Kita sudah menambahkan navbar di semua halaman. Jadi ketika kita ke browser dan kita klik about, itu sudah ada menunya, lalu kita ke home, ya sudah bisa pindah-pindah ya. Ini. Sama halnya dengan blog, sebenarnya dari Next.js itu juga masih memungkinkan kita untuk menggunakan anchor biasa. Misalnya di sini saya nggak mau pakai link, saya mau pakai anchor biasa. Yang di halaman index. Oke. Kita lihat apakah masih bisa dipakai. Halaman ini. Oh, bukan, ini halaman detail. Sorry. Kita pindahin di halaman detail, ternyata bukan halaman index. Nah, ini kita pindahin ke halaman index. Blog. Kita lihat di browser. Ini ya, di halaman indeksnya sudah berubah, ada menu blog. Coba. Masih bisa pindah ya, ini halaman blog. Tapi kalian perhatikan ya, speed yang dihasilkan dari link. Kalau kita pindah ke blog, cepat ya. Home ke blog cepat. Tapi kalau home ke blog, yang kita menggunakan anchor biasa, lihat. Ada refresh dan agak lama ya. Nah, kelihatan ya bedanya. Ketika kita menggunakan link komponen, tidak ada refresh page. Tapi kalau kita menggunakan anchor, Ahref, dia butuh refresh halamannya. Itu ya bedanya ketika kita menggunakan komponen link. Ketika kita menggunakan komponen link dan Ahref biasa. Jadi kalau Ahref biasa dia akan di-treat sebagai HTML biasa, bukan sebagai JavaScript. Jadi dia membutuhkan page reload atau page refresh. Tapi kalau kita menggunakan komponen link, dia akan di-treat sebagai navigasi yang menggunakan JavaScript. Jadi tidak ada, seolah-olah tidak ada page refresh. Sebenarnya dia merubah bodinya. Kita ubah saja yang blog menjadi menggunakan link ya. Saya copy aja. Oke, kita lihat di browser. Kita coba lagi apakah dia lebih smooth. Nah, saya lihat ya. Tadi kan kalau kita klik blog, dia agak nge-reload ya halamannya, nge-refresh. Tapi kalau kita sekarang menggunakan komponen link, tidak ada refresh ya. Karena dia diolah oleh client side istilahnya. Tapi kalau tadi masih pakai Ahref, dia akan ditulis sebagai HTML, dan HTML akan diproses seperti server side. Jadi dia harus panggil dulu page-nya, makanya butuh refresh. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Oke. Lalu terakhir kita akan coba ke halaman detail. Nah, kita nggak bikin di indeksnya ya, nggak bikin di blog, halaman blog indeksnya. Tapi kita akan taruh di menu aja, di menu di indeks, di halaman pertama. Misalnya blog.
slash. Nah, ini kalian bebas nih mau naruh apa aja. Berita 1. Nah, dari misalnya namanya juga berita 1. Oh sorry. Nah, ini kita tambahkan di Visual Studio Code kita berita 1, link berita 1. Jadi di indeks, di halaman indeks kita menambahkan menu berita 1 yang menggunakan, yang akan pergi ke halaman blog detail dengan ID berita 1 ya. Nah, ini yang akan kita rubah. Yang kita coba, kita cek di browser, harusnya sudah tampil. Oh, di halaman upload masih belum tampil, sorry, ada di indeks. Nah, ini berita 1, kalau kita klik, ya berita 1 detail. Kalau kalian lupa berita 1 ini tampil dari mana, karena silakan periksa di video sebelumnya, di video ketiga, kita sudah menambahkan router, query router di code kita. Jadi di halaman ini kita sudah menggunakan next router, use router untuk query parameter dari routernya. Lalu kita ambil ini kemarin buat coba, kita buang saja console log-nya. Ini kemarin ID-nya kita taruh di teks. Ini adalah halaman ID router. Itu. Nah, jadi pada video kali ini kalian sudah belajar bagaimana caranya menggunakan link, komponen link untuk mengenerate navigasi. Jadi kalau kalian lihat, kita sudah punya ada 4 link di navbar kita. Kita sudah mencoba atau melihat perbedaan ketika menggunakan komponen link dan menggunakan href anchor biasa. Jadi kalau menggunakan komponen link, ketika kita pindah halaman itu sepertinya tidak tidak reload halamannya, tidak melakukan refresh page. Tapi kalau tadi kita menggunakan anchor biasa, bukan komponen link, dia akan melakukan refresh page. Nah, itu aja tutorial buat part 4, video keempat kali ini. Kita akan belajar bagaimana caranya membuat komponen-komponen baru. Seperti kayak tadi kita menu item ya. Menu item ini kan kita melakukannya berulang-ulang. Kita copy. Ketika ada saya rubah stylenya di satu tempat, yang lain harus di copy. Nah, bagaimana caranya? Navbar ini akan menjadi komponen dan menu itemnya juga akan menjadi komponen. Jadi kita akan membuat layouting. Kalau kita cek di tutorialnya, di tutorial Next.js-nya, dokumen Next.js, di sini ada layout. Nah, di layout ini bagaimana caranya kita membuat layout menggunakan children. Children ini akan menampilkan apapun yang ada di dalamnya. Jadi kita akan membuat file index itu menjadi layout. Jadi nanti navbar dan footer hanya ada di layout. Dan setiap halaman akan menggunakan layout ini. Oke, ini tutorialnya, ini dokumentasinya. Kita akan belajar ini nanti. Bagaimana caranya kita akan menggunakan layout di Next.js. Oke, demikian untuk tutorial kali ini. Di video keempat ini kita sudah belajar bagaimana caranya menggunakan komponen link pada Next.js dan menaruhnya pada bagian navbar yang kita buat dengan Tailwind CSS. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.